Masih digelar perkara bersama dengan saya Arizona Galis, saudara. Nyawa melayang lantaran emosi sesaat. Tak terima diminta korban melepas alas kaki saat hendak masuk toko. Pelaku malah cekcok dengan korban. Lantas bagaimana cara meredam amarah? Ikuti ulasannya berikut ini. Jadi memang punya motif sakit hati, komunikasi yang tidak baik dan lain-lain, ini berarti kan ada hal yang memicu sebelum itu terjadi. Ini penyebab stres ini pada saat ketemu dengan yang bisa membuat dia amarah, gejolak, ini bisa membuat dia berpikiran gelap dan akhirnya melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Pembunuhan terhadap seorang penjaga toko di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, akibat ditusuk calon pembeli mendapat sorotan publik. Bagaimana bisa? Hanya karena korban meminta pelaku melepas alas kaki saat hendak masuk toko, membuat keduanya terlibat cekcok hingga berkelahi. Kriminolog Cazizah Gusnita menilai, pelaku memiliki karakter sulit dalam mengendalikan emosi. Ini kan karakter seseorang yang tidak serta-merta juga dia langsung ingin melakukan penusukan atau menghilangkan nyawa seseorang tersebut gitu ya. Toh kalaupun ketemu dia tadi on the spot tadi nggak kenal dan lain, kecuali memang kenal ya kan. Jadi memang punya motif sakit hati, komunikasi yang tidak baik dan lain-lain, ini baru ketemu, yang berarti kan ada hal yang memicu sebelum itu terjadi sehingga naasnya, ya mohon maaf saya, naasnya di kondisi yang dia menerima ucapan atau teguran yang sebenarnya ya tidak ada masalah apapun, jadi menjadi sesuatu hal yang besar bagi dia karena secara tadi mudahnya itu tadi emosi seseorang terpancing. Sejalan dengan itu, psikolog Novita Tandri menilai ada kemungkinan pelaku mengalami gangguan perilaku. Hal ini bisa dikarenakan pelaku tidak memiliki kemampuan mengelola amarah. Meski begitu, butuh asesmen psikis lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kenapa pelaku menghabisi nyawa korban. Selain tidak punya kecerdasan mungkin mengelola kemarahan, secara fisiologi saat itu orang tersebut atau pelaku tersebut tidak dalam posisi yang fit mungkin secara fisik. Yang kedua, bisa jadi punya masalah yang lain, finansial, mungkin punya tantangan di dalam hidup, dan akhirnya stresor ini, penyebab stres ini pada saat ketemu dengan yang bisa membuat dia amarah, gejolak, ini bisa membuat dia berpikiran gelap dan akhirnya melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Saat kejadian, pelaku yang sedang terlibat cekcok dengan korban secara langsung mengambil senjata tajam di mobilnya, lalu menikam korban. Hal ini memunculkan pertanyaan, untuk apa pelaku membawa senjata tajam di dalam mobil? Keseharian bawa senjata tajam gitu ya, kita kan punya banyak pertanyaan, ada profesinya seperti apa kebutuhannya tinggi. Nah, berarti kan harus sebenarnya penyelidikan yang lebih jauh lagi ya kondisinya. Tuh, apakah memang kesehariannya dia sudah terbiasa? Ada banyak pertanyaan terhadap hal itu. Artinya mungkin ya ada kebiasaan itu tadi gitu yang berkaitan dengan kekerasan sehingga ada upaya untuk membawa senjata tajam kemanapun. Kasus penusukan yang dilakukan perempuan bernama DN yang menewaskan seorang penjaga toko pakaian di Tangerang telah membuka mata kita bahwa pelaku kejahatan tidak didominasi gender tertentu. Jika tak mampu mengelola emosi, baik lelaki maupun perempuan berpotensi melakukan tindakan beringas, bahkan dapat melakukan tindak pidana. Dasarnya kalau kita berbicara soal kejahatan, sebenarnya kan tidak juga bisa dilihat dengan gender juga, karena ketika sudah melakukan kejahatan ini gitu ya, ya memang ada faktor individu si seseorang ini tadi. Misal kalau kita mau melihat
kasus-kasus, jangankan ini ya, misalnya ada istri memutilasi, udah banyak beberapa kasus yang memutilasi suaminya. Apa alasannya lu? Kenapa istri tega? Dan kalau kita nggak mungkin bertanyakan hal itu. Tapi di sisi lain kita akan melihat ini kan alasan individual seseorang yang sebenarnya siapapun bisa melakukan dengan tadi ya, sesadisnya, sekejinya itu gitu untuk melakukan pembunuhan gitu. Jadi perempuan atau laki-laki itu pun mampu melakukan kasus yang sama dalam tindak atau peristiwa kejahatan, tindak pidana kejahatan. Kenapa? Karena individu seseorang punya sisi keberingasan tertentu yang nggak mungkin nih perempuan, nah gitu-gitu ya. Kondisi yang padahal sebenarnya gender labeling pada kejahatan itu sebenarnya tidak dipakai juga. Semua bisa melakukan kejahatan itu tadi. Lemahnya pengelolaan emosi menyebabkan seseorang tidak mampu menghadapi beragam persoalan. Akibatnya, mudah sakit hati dan terpancing berbuat agresif tanpa memikirkan dampak perbuatannya. Psikolog menyebut keterampilan mengelola emosi bisa diajarkan sejak usia dini. Jika tidak, seseorang tidak akan dapat mengelola dan mengendalikan emosinya hingga sepanjang hidupnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kecerdasan emosi kita biasanya lebih kepada emosi satu, marah. Padahal sebenarnya emosi itu berbagai bentuk ya. Cemas, takut, khawatir, panik, senang, happy, dan salah satunya adalah marah. Nah, biasanya kecerdasan emosi marah ini tidak dilatih, tidak diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Itu satu. Kedua, kecerdasan amarah ini harus dilatih. Kecerdasan emosi, marah khususnya tidak melihat usia. Ya, jadi kalau tidak dipunyai sejak kecil, pada saat tantrums terjadi, tantrum pertama terjadi itu di usia anak 2-4 tahun. Seharusnya itu beres, artinya dia punya keterampilan mengelola semua emosi dia termasuk marah sebelum usia 5 tahun. Kalau itu tidak dipunyai, tidak dicontohkan, tidak diedukasi, ini edukasi ya, edukasi kecerdasan marah ini akan berlanjut dengan yang seri kedua, yang disebut dengan tantrum seri kedua di usia 12-14 tahun. Enggak beres juga, muncul yang ketiga usia 22-25 tahun, di mana otak manusia tumbuh berkembang dengan sempurna. Kalau ini juga tidak beres, dia nggak tahu, nggak punya, tidak mampu mengelola kemarahan dia, itu dibawa seumur hidup. Tak mudah mendeteksi seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental seperti ini. Pihak keluargalah yang dapat mengetahui kondisi seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosi dan cenderung berperilaku agresif. Paling bisa tahu sebenarnya orang terdekatnya, Mbak. Jadi orang tuanya, saudara kandung yang hidup serumah, pasangan hidupnya, anak-anaknya, yang sebenarnya bisa tahu gejala daripada manajemen amarah ini seperti apa gitu. Karena nggak mungkin serta-merta ada. Pasti ada di dalam keseharian ini ditampilkan atau ditunjukkan. Harus ditanya, harus dilihat juga dengan orang-orang yang hidup dengan si pelaku ini, apakah ada behavior perilaku seperti ini yang memang sudah ada. Jadi perlu orang untuk yang kita percaya secara profesional untuk bicara. Sesungguhnya, seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dapat meredamnya dengan mendatangi psikolog atau mencari teman yang dapat diajak bicara, yang mampu mendengar setiap persoalan yang dialami. Dan yang pasti, jangan mudah marah. Gunakan logika jika menghadapi masalah. Jadi perlu orang untuk yang kita percaya secara profesional untuk bicara. Jadi jangan takut memanfaatkan hotline yang disiapkan dari Kemenkes RI untuk berbicara, atau dengan orang-orang yang kita percaya untuk at least berbicara. Karena berbicara itu bisa menurunkan dari hasil survei, menurunkan apa yang kita rasakan. Tidak membereskan masalah, tetapi paling tidak ada orang yang bisa mendengar. Dan buat yang pendengar, validasi feeling.
Artinya validasi itu memasang telinga untuk mendengar, berhati-hati pada saat kita memberikan komentar misalnya gitu ya. Aduh capek sekali ya hari ini ya, aduh luar biasa kayaknya gua udah nggak sanggup lagi gitu. Lalu kita menjawab biasanya, ya elah segitu aja capek, cuma nggak ada apa-apanya gitu loh. Semua orang juga capek, lu mah cuma segitu doang gitu loh. Itu bukan validasi. Pepatah bilang kurang arif badan celaka. Artinya, kalau tidak hati-hati badan bisa binasa. Karenanya baik untuk selalu pikir dahulu, baru bertindak. Tidak boleh ada kemarahan seharga nyawa. Kalau jeruji besi sudah di depan mata, apa guna rasa sesal? Dian Silitonga, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.